Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam Bu Erlin. Gimana kabarnya Bu Umi? Baik Bu Erlin. Iya Bu Erlin, saya kemarin tuh mau hubungi sampean. Saya mau ada sesuatu hal yang mau saya sampaikan Bu Erlin. Gimana? Coba sampaikan Bu. Tapi Gimana? tidak mengganggu Bu Erlin ya Bu? Ya, sangat tidak. Kan Bu Erlin masih hari terakhir ini. Ya. Gimana Bu? Sampaikan Bu. Keluarkan. Keluarkan jurusnya apanya Bu? Keluarkan aja sampaikan. Jadi saya itu punya masalah yang saya hadapi Bu. Saya itu ada siswa yang kurang fokus belajar dalam kelas Bu. Jadi di dalam kelas tuh anak-anak itu troublemaker gitu loh Bu. Jadi anaknya itu tidak mengerjakan tugas, tetapi dia itu selalu mengganggu teman-temannya, krecokin gitu loh Bu. Jadi Bu Umi, ini saat ngajar di kelas itu ada siswa yang suka gangguin temennya gitu. Betul sekali. Itu ada. Saya pinginnya itu nanti setelah percakapan hari ini ya Bu ya, saya nanti akan melakukan ide atau solusi apa yang saya hadapi saat ini. Ya. Coba Bu Umi jelaskan dulu permasalahannya itu hadapnya itu ceritakan secara detail dulu. Jadi ada siswa saya, inisialnya E ya, itu anaknya troublemaker Bu. Jadi kalau di pelajaran itu saat dia dikasih tugas itu selalu merusak suasana kelas gitu loh Bu. Jadi dia saya punya teman mancing, gitu loh, main Mobile Legends atau gimana gitu loh. Saat dia diberikan tugas saat saya mengajar, sebenarnya anak itu mampu Bu, dia bisa, akan tetapi dikasih tugas mandiri, dia selalu tidak fokus dalam belajar itu. Jadi itu masalahnya Bu. Ya. Lalu dari masalah yang Bu hadapi, apa sih harapannya itu sebenarnya terhadap anak itu? Saya berikan anak itu nanti konsentrasi belajar Bu. Jadi seperti teman-teman yang lain, jadi dia nanti pada waktu kasih tugas mandiri dia belajar, tidak usah mengganggu temennya. Ya, jadi Bu pengen ya anak itu tuh sama kayak temannya, meskipun dia mengerjakan tapi dia tidak jadi troublemaker untuk temannya gitu. Betul, jadi suasana tetap kondusif gitu loh, sesuai yang kita harapkan. Kondisi anak yang seperti itu ya. Nah, kalau misalkan anak yang kondusif itu kan berada di level 10 ya, kondusif perfect gitu ya. Nah, kira-kira anak itu pada posisi level berapa? Masih 5 Bu. 5 ya. Utamanya ya Bu ya. Karena itu kebiasaan untuk menaikkan level. Terus Ibu kira-kira ini ada planning apa sih untuk menyelesaikan masalah itu? Karena level yang saya inginkan adalah 2 tingkat dari 5 ke angka 7. Jadi saya ingin anak-anak itu di kelas ini menjadi kondusif. Jadi inginnya saya akan menerapkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional Bu. Jadi nanti harapannya saya ya anak-anak masuk itu memberikan itu loh Bu, nempel pakai emosi. Jadi anak-anak itu jadi mesti ngecek dulu ya kesiapannya. Ya kesiapan belajarnya anak-anak ya. Jadi anak-anak masuk, saya hari ini happy gitu loh. Nah kemudian sebelum pembelajaran anak-anak tanyakan bagaimana perasaan hari ini. Akhirnya anak-anak kan menceritakan Bu, saya tadi main Mobile Legends gini-gini, Pak, saya tadi mancing gini-gini, kemana gini lah. Jadi pada pembelajaran yang sebenarnya pada kegiatan inti, jadi anak-anak itu tidak akan mengutarakan pengalaman-pengalamannya di luar kelas. Iya, oke. Kira-kira nih planningnya Bu semua bagus sekali gitu ya. Kira-kira waktu seseorang nggak untuk mendukung ini dalam merencanakan aksinya. Saya kan ingin daya positif ya Bu, selain itu. Jadi nanti kayaknya anak-anak tes kelas. Nanti saya ajak merevisi keyakinan kelas Bu, yang anak-anak biasa Mobile Legends tadi ganti bisa main HP saat diizinkan guru. Jadi saat saya memberikan tugas pembelajaran baru HP dimatikan dulu. Buat roda emosi tadi, kemudian daya positif. Jadi insya Allah si Erlin tadi yang tadi kayaknya nanti akan saya berikan sedikit. Karena anaknya nanti harapannya Bu ya, perfect sekali Bu ya. Oke nih, kira-kira rencananya sudah ada, terus orang yang berperan dalam mendukung rencananya juga sudah ada. Kira-kira nih actionnya kapan Bu? Mau dilakukan kapan? Kayaknya besok Bu. Besok. Karena harus secepatnya. Karena tanggal merah ya Bu ya? Enggak Bu, besok hari Senin. Senin ya? Iya. Masuk besok ya? Iya, besok. Rencananya besok itu saya mau diskusi sama teman-teman sama anak-anak, mau revisi, membuat roda emosi. Nah, kemudian si Erlin tadi akan saya berikan sebagai resolusi.
Ya Bu, jadi saya tunggu ya besok Bumi akan melakukan itu. Kira-kira nih kita perlu nggak lagi melakukan pertemuan lagi Bu untuk apa ya membahas hasil dari tindakannya Bu. Besok saya kan eksekusi ya Bu ya. Ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Nanti akan saya ceritakan bagaimana pengalaman saya bersama anak-anak dan saya bersama anak-anak nanti hasilnya bagaimana bisa berbalik dari Ibu Erli. Ya, sip, semangat ya Bumi ya. Sip. Waalaikumsalam Bumi. Kemarin Pak Adib menghubungi saya ya, minta pertemuan. Mohon maaf, kemarin saya tidak bisa Pak Adib karena masih ada pertemuan MJMP. Lah sekarang kan ada waktu enggak, maka saya menemui Pak Adib. Ada apa nih Pak Adib kok minta pertemuan dengan saya? Ini Bumi, sebenarnya itu saya punya masalah terhadap siswa saya. Bumi. Oh, jadi Pak Adib ini ada masalah yang dihadapi. Ya, Nah, kemudian dengan percakapan ini Pak Adib ingin bagaimana dari percakapan hari ini? inginnya saya dapat menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Bisa diceritakan secara detail Pak Adib apa permasalahan yang dihadapi Pak Adib saat ini? Masalahnya begini Bumi, siswa saya itu loh saat jam pelajaran bel Bumi, tapi mereka bukan masuk dulu ke kelas, masih bermain-main di luar. Jadi terkait kedisiplinan Bumi. Oh, berarti permasalahan yang dihadapi Pak Adib adalah bukan serta didiknya. Iya. Kemudian indikator anak yang disiplin itu yang seperti apa sih Pak untuk Pak Adib? Nah, sebelum bel masuk berbunyi, anak-anak itu yang saya inginkan itu sudah masuk berada di dalam kelas. Sehingga ketika bel berbunyi, saya masuk, kemudian siap memulai pelajaran. Nah, ini Pak Adib, kalau anak yang disiplin itu kan pada level 10 ya Pak Adib ya. Untuk kondisi peserta didiknya Pak Adib saat ini itu ada di level berapa? Kisaran level 5 sekarang ini. Nah, level berapa yang diinginkan Pak Adib? Saya ingin ke level 8 kiranya. Wow, keren ya. Yang tiga tingkat yang diinginkan Pak Adib. Jadi Pak Adib menginginkan 3 tingkat. Nah, dalam mencapai level yang 3 tingkat tadi dari 5 ke angka 8, apa yang dapat Pak Adib lakukan untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didiknya Pak Adib? Yang pertama, saya akan memberi pemahaman pada siswa tersebut. Kebanyakan siswa dalam satu kelas. Kemudian, saya akan memberikan sanksi, membuat kesepakatan kelas supaya mampu mendisiplinkan dirinya dan teman-teman. Seperti itu. Berarti Pak Adib nanti akan membuat keyakinan kelas ya Pak ya, hanya harap diralat, bukan sanksi, tapi keyakinan kelas atau konsekuensi gitu loh. Jadi Pak Adib nanti akan membuat keyakinan kelas. Nah, apa sih yang bisa Pak Adib lakukan selain ini tadi untuk meningkatkan ke level 3 tadi, selain Pak Adib keyakinan kelas? Mungkin hal-hal apa saja yang mungkin Pak Adib belum menyadari tapi Pak Adib bisa laksanakan di kelas itu? Saya akan memberikan mereka melihatkan kepada contoh-contoh di kelas yang lain. Soalnya kelas-kelas yang lain itu sudah sangat disiplin. Gitu ya, berarti ada kunjungan kelas lain, boleh satu situ Pak. Kemudian itu kan berarti untuk menciptakan budaya positif anak-anak ya Pak ya. Nah, adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Pak Adib dalam melakukan rencana Pak Adib tadi? Tentunya dari wali kelas lain pasti sangat membantu dalam rencana saya. Soalnya mereka selalu memberikan contoh yang baik. Nah, dan pastinya ini kan pendidikan berpihak pada murid ya Pak. Ya. Tadi tolong nanti bisa dilibatkanlah peserta didiknya dalam memberikan tadi Pak ya. Kemudian dari rencana Pak Adib tadi, kira-kira kapan Pak Adib akan melakukan aksi nyatanya atau langsung melakukan rencana yang Pak Adib rencanakan tadi? Dan saya akan lakukan secepatnya kalau bisa besok. Soalnya kalau dibiarkan nanti akan ditegur oleh kepala sekolah saya. Keren dan solutif dari idenya Pak Adib. Silakan Pak Adib melaksanakan bersama wali kelas dan peserta didiknya tadi ya Pak ya. Nanti minggu depan kita berbincang-bincang lagi. Saya ingin melihat bagaimana perubahan atau ketercapaian dari rencana Pak Adib hari ini. Nah, dari coaching hari ini sudah cukup Pak Adib ya. Semoga Pak Adib bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Pak Adib. Terima kasih Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bunda Erlin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, syukur ya kita sekarang ketemu semua sehat. Alhamdulillah. Ngomong kita kali ini mau memberi pembicaraan apa ya? Ini Bu, saya punya permasalahan di tempat kerja saya tentang siswa saya. Gimana Bunda menurut Bunda Erlin itu perbincangan kita ini apa yang ingin Bunda Erlin yang ingin dihasilkan ya. Saya berharap Bu dengan berbincang dengan Bu Nurul, saya mendapatkan solusi atas masalah yang sedang saya hadapi. Oke, jadi Bunda Erlin ini ingin menemukan solusi atas masalah yang dihadapi saat ini tentang muridnya. Masalah seperti apa sih yang Saya menemukan saya tidak fokus belajarnya, dia main HP terus begitu saja aja. oh gitu. Iya. Kita sudah dan ada di kelas anak-anak main HP. Di kelas boleh bawa HP ya Bu anak-anak ya? Di SMA boleh Bu, karena HP itu sebagai salah satu media membantu belajar. Karena kita kan sebagai guru menyampaikan pembelajaran itu bisa melalui Android-nya masing-masing siswa. Tapi kenyataannya pada saat di kelas ternyata siswa itu tidak menggunakan HP sebagaimana mestinya. Dia menggunakan untuk main game atau melihat video yang lainnya, sehingga dia tidak fokus belajar. Gitu. Terus kira-kira situasinya bagaimana Bu ya ketika anak-anak itu bisa fokus ketika menggunakan HP itu situasi bagaimana? Yang saya harapkan Bu, anak-anak itu fokus terhadap pembelajaran saya. Jadi anak-anak itu menggunakan HP sebagai mestinya yang saya instruksikan seperti itu. Oke. Terus apa harapan Ibu Erlin ke depannya nanti setelah Bu Erlin itu mengamati bahwa anak-anak itu tidak fokus? Ininya seperti apa? Inginnya harapan saya jadi fokus lagi. Oke. Baik. Lalu menurut Ibu Erlin ini tingkat kefokusan anak-anak itu saat ini ada level berapa? Dari 1 sampai 10 kira-kira di kelas saya hanya di level 5. Begitu. Level 5 ya kurang sekali ya. Sebentar ya. Kemudian bagaimana rencana Ibu Erlin ini supaya Bu Erlin bisa meningkatkan level tadi itu? Saya mungkin apa ya, akan menggunakan model pembelajaran yang membuat anak itu jadi fokus lagi, bisa menggunakan HP untuk keperluan belajar, tidak yang lain. Oke, hanya segitu. Kemudian yang ditingkatkan level berapa? Oh, pengennya kan kalau sekarang di level 5, saya berharap setelah saya memberikan tindakan ke anak-anak itu, anak menjadi berada pada level 8 begitu. Itu lebih fokus lagi. Oke, berarti kita ingin anak-anak lebih fokus lagi dengan kegiatan pembelajaran akan HP. Kemudian contohnya pembelajaran seperti apa yang anak bisa fokus? Mungkin saya akan membantu anak-anak belajar kelompok gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memberikan aktivitas kelompok, jadi anak-anak itu bisa fokus bekerja dalam kelompoknya, dalam timnya. Jadi anak-anak itu memiliki tanggung jawab pada masing-masingnya. Jadi dengan kegiatan kelompok, anak-anak itu bisa fokus ya. Ya, saya berharapnya gitu. Jadi setiap anak menjadi memiliki tanggung jawab sehingga dia tidak fokus main HP. Karena punya tanggung jawab, nanti temannya juga menegur kalau kamu main HP pasti akan dimarahin sama temannya. Ini jangan hal seperti itu. Oke, jadi Bunda sudah merencanakan kegiatan kelompok. Lalu untuk pelaksanaan rencana Ibu Erlin tadi, Bu Erlin mau siapa yang akan membantu terlaksananya rencana? Saya akan bantu dari anak sendiri dan juga saya juga akan meminta izin kepala sekolah saya untuk melaksanakan modul pembelajaran ini di kelas saya. Oke, jadi akan berkolaborasi dengan anak-anak dan juga kepala sekolah. Menurut Bu Erlin kira-kira kapan akan melaksanakan rencana Bu Erlin? Oke, saya sangat penasaran Bu. Ya, saya ingin tahu cerita selanjutnya bagaimana perkembangannya Bu kita. Nanti bagaimana Mas Bu Erlin rencananya supaya saya bisa tahu?
Pak, kita nanti perlu ada jadwal ketemu lagi. Setelah itu Boleh Bu, minggu depan saya akan seperti ini rencana saya. Saya akan Oke, siap Erlin, terima kasih. Selamat siang Pak Adi. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Sehat. Iya, kemarin Pak Andi katanya mau ketemu saya. Ada apa ya Pak Bener, Andi? Pak. Ya ini saya mau silaturahmi yang pertama, yang kedua mau ini Pak. Apa curhat, Pak? Ya. Saya tuh di kelas tuh banyak sekali masalah Pak. Ini membuat saya pusing sekali. Apalagi Pak. Rekan sejawat saya itu Pak, sukanya mengganggu saya Pak. Oh gitu. Iya Pak. Jadi dia itu sukanya jahil dulu Pak. Apa itu mungkin yang jadi saya pusing Pak ya? Terus apa sih yang Anda harapkan dari pertemuan kita kali ini Pak Andi? Saya harap ini Pak, semoga nanti setelah saya menyampaikan unek-unek saya permasalahan saya di kelas itu, nanti saya bisa menemukan ide atau solusi Pak dari kegiatan saya ini Pak. Jadi sebenarnya permasalahannya itu apa sih Pak Andi? Begini Pak, kemarin kan waktu saya ngajar itu Pak ya, saya bentuk kelompok pembelajaran berdiferensiasi itu loh Pak. Ya. Saya bentuk kelompok. Itu ternyata Pak, anak-anak itu tidak mau apa ya, yang bekerja hanya salah satu saja, tidak semuanya itu bekerja aktif dalam kelompok itu Pak. Jadi ada satu Andi yang rajin dan lain malas begitu ya Pak Andi? Iya betul Pak. Terus yang Bapak Andi harapkan itu seperti apa kelanjutannya? Yang saya harapkan Pak, dari nanti kita berbincang-bincang ini, saya itu bisa mengangkat level anak-anak Pak, yang kalau saya lihat sekarang itu anak-anak kan masih di level 5 ya Pak ya. Iya. Saya ingin anak-anak nanti dalam pembentukan kelompok itu di level 8 lah setidaknya Pak. Naik 3 tingkat terhadap keaktifan dalam kelompok seperti ini Iya, Pak Andi. betul, Pak. Rencananya Pak Andi, hal apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan aktifan? Yang jelas kemarin itu saya gini Pak, ternyata dalam pembentukan kelompok itu kita harus menentukan minat anak bagaimana, ya kan, terus gaya belajarnya bagaimana. Jadi nanti saya akan ini lagi Pak, identifikasi lagi pembentukan kelompoknya itu harus bagaimana. Jadi nanti saat saya membentuk kelompok itu saya tentukan gaya belajarnya anak ini bagaimana, minatnya anak ini bagaimana. Setidaknya biar anak-anak itu nanti saat mereka jadi satu kelompok itu satu tujuan. Begitu. Kapan sih rencana Pak Andi tersebut akan segera dilaksanakan? Jadi begini Pak, nanti rencana saya Pak, setelah saya mengetahui hal tadi yang Bapak ini seperti ini Pak, Ya. secepatnya Pak, nanti setelah ini akan saya identifikasi karakter anak, minat anak, gaya belajarnya. Setelah saya berhasil mengidentifikasinya, akan segera saya ini Pak, saya lakukan ya besok atau 2 hari lagi lah Pak, mungkin besok akan saya identifikasi anak seperti apa, selanjutnya baru akan saya laksanakan. Bagus sekali Pak Andi. Nah, dalam melaksanakan rencana Pak Andi tersebut, adakah bantuan dari rekan atau bagaimana saja? Tentu saja nanti saya akan meminta bantuan rekan saya yang nakal tadi yang suka mengganggu saya, karena dia itu kan karena sudah terbiasa nakal Pak, mungkin jadi nanti gini Pak, jadi tahu cara mengatasi anak nakal Pak, itu yang namanya Bu Erlin itu loh Pak, itu memang suka jahil Pak orang. Jadi dengan mengikuti apa yang Pak Andi lakukan nanti Bu Andi bisa mengatasi siswa kalau ada yang Iya, apalagi yang namanya Bumi itu Pak, luar biasa Pak. Jahilnya tingkatnya apa ya, di atas rata-rata Pak. Apa ketularan sama Bumi gitu Pak ya? Ya, Saya mungkin makanya itu. gitu. Nah, Pak Andi, apakah pertemuan kita sudah cukup Pak Andi? Alhamdulillah Pak, saya bisa menemukan ide-ide baru dari percakapan kita hari ini, dan saya jadi tahu siapa yang membantu saya nanti saat melakukan tindakan aksi nyata. Iya Pak Andi, besok minggu depan kita akan ketemu lagi. Kita lihat perkembangan yang Iya, Pak. aksi Bapak Andi lakukan tadi. Apakah berhasil, apakah belum? Ya Pak, nanti akan Bapak saya mintai apa itu lagi, apakah yang teman saya tadi Pak ya itu sudah berhenti mengganggu saya atau tidak ya Pak ya, Bumi sama Bu Elin itu Pak ya. Nanti apakah rencananya bantuan dari Bumi sama Bu Elin itu berhasil membuat anak-anak saya aktif dalam kelompok seperti mereka berdua ini Pak ya. Mungkin itu Pak. Terima kasih Pak Andi. Apakah sudah cukup Pak Andi? Sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Andi. Semoga rencana yang Anda laksanakan nanti
akan berhasil. Oke. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang. Pak Andi. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak Andi? Alhamdulillah baik. Pak Andi itu lo sering lewat saya tapi nggak pernah mampir loh. Mampir loh Pak. Iya, Bu. Mbak apa itu? Nunggu nanti kalau Bu Nur itu sudah panen semangka atau panen apa itu yang bisa di sana. Oh, Bu Nur, gitu. Mas, Baik. Insya Allah. Bu Nur kemarin telepon saya. Katanya mau ketemu dengan Ibu. Ini ada apa ini? Jarang-jarang sekali. Biasanya kalau Bu Nur ketemu saya itu membawa semangka, membawa apa? Ini kok tidak membawa apa-apa? Kira-kira membawa apa ini, Bu? Ya ini Pak, saya membawa sesuatu Pak yang penting untuk saya bawa ini Pak. Jadi kita ini saya ingin secara sedikit sama Pak Andi. Baik. Apa, Bu? Ada apa ini? Ada apa? Itu Pak, saya masalah tentang kegiatan saya di kelas. Lihat ada satu masalah. Jadi Bu datang ke saya, itu ingin saya mendengarkan curhat Bu tentang permasalahan Ibu hadapi Bu ya. Monggo. Kira-kira masalahnya apa Bu? Masalahnya apa? Tujuannya apa? Hah? Ya tadi tujuannya apa? Tujuan masalahnya apa? Tujuan dari perbincangan. Ya. Oke. Tujuan dari perbincangan kita ini Pak, saya ingin dan saya menginginkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi di kelas Pak. Lalu permasalahannya apa Bu? Coba cerita. Ini loh Pak, anak-anak itu loh di kelas itu belajarnya itu sepertinya itu kurang semangat gitu loh Pak. Jadi saya ingin anak-anak itu belajar dengan semangat, senang gitu loh. Baik. Jadi begini Bu ya, murid-murid itu tidak bisa mengimbangi kesemangatan Ibu dalam mengajar itu ya. Betul Pak, betul. Kira-kira Bu, dalam semangat itu kan levelnya kan 10. Sekarang muridnya Ibu itu di level berapa tingkat semangatannya itu? Semangatnya itu Pak. Nah, di level berapa Bu semangatnya itu Bu? Ya, pengennya itu ya paling tidak 8 gitu loh Pak. Syukur kalau bisa 9, 10. Oh iya. Lalu gini Bu, kira-kira dalam mencapai tahap 8 atau sampai 10 itu ada nggak gangguan yang menghalanginya untuk biar sampai di sana? Gangguannya itu mungkin ada sesuatu yang kurang gitu loh Pak. Apa kira-kira apa saya perlu ada tambahan buat inovasi atau apa gitu. Oh gitu. Lalu Bu, rencananya bagaimana agar hambatan tadi bisa diatasi atau rencananya itu nanti bagaimana untuk mengatasi tadi? Rencana saya untuk mengatasi permasalahan saya ini Pak ya, saya ingin adanya inovasi untuk memberikan itu semacam media pembelajaran yang lebih menarik gitu loh Pak. Saya ingin contohnya saya ingin memberikan anak-anak itu media video pembelajaran atau misalnya HP atau alat permainan gitu loh. Oh baik. Lalu kira-kira Bu, ukuran keberhasilannya itu apa Bu? Bahwa nanti rencana itu dikatakan berhasil, ukurannya apa? Rencana saya itu dikatakan berhasil kalau anak-anak nampak pada saya bahwa anak-anak semua belajarnya kemudian materi yang saya sampaikan itu anak-anak bisa paham gitu. Berarti anak-anak nampak ceria, berantusias, semangat, ya seperti itu. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu itu nanti kira-kira? Ya, saya itu dibantu dengan dalam penyiapan media tadi Pak. Saya bantuan hari Inggris untuk Pak yang biasanya yang di sekolah itu biasa ada berapa itu nanti saya minta bantuan untuk membuat APE gitu. Atau selain itu saya juga membrowsing video pembelajaran gitu. Lalu kapan Bu ini rencananya Ibu akan dilaksanakan? Rencananya itu minggu depan ini Pak. Itu ini sudah saya siapkan itu apa itu rencana video yang akan saya tayangkan. Baik. Lalu kira-kira dari hasil kita berbincang ini apa yang Bu dapatkan ini? Alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi mengenai peningkatan belajar di kelas. Apakah nanti setelah Bu melaksanakan kita juga melaksanakan perbincangan lagi?
Ya Pak, rencana saya ingin menyampaikan perkembangan dari kegiatan saya atas rencana yang akan saya lakukan di rumah Pak. Jadi insya Allah minggu lagi ketemu Pak ya. Nggih. Saya doakan berhasil ide-ide Ibu agar sesuai dengan harapan Ibu bahwa anak-anak menjadi semangat dan antusias dalam belajar. Terima kasih Pak ya atas waktunya. Mohon maaf bantu nih Pak. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.